Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'd. Ya, ibu-ibu azanallahu iyyakunna. Hari ini alhamdulillah di hari Kamis pagi kita lanjutkan lagi dari kajian bulanan kita, kitab Nawaqidul Islam atau pembatal-pembatal keislaman. Ini masih simpang siur, apakah pembatal keempat sudah atau belum? Nah, ya, anggap aja, ya dianggap aja belum. Ya udah, nggak apa-apa, ya. Pembatal keempat, kalau bagi yang sudah nyimak ternyata sudah, nggak apa-apa murojaah. Ya. Nah, pembatal keempat, man i'taqada anna hadiya ghairi rasuli akmalu min hadihi wa anna hukma ghairi ahsanu min hukmihi kalladzi yufaddilu hukma tawaghit ala hukmihi fa huwa kafirun. Ini pembatal keempat. Barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk atau syariat atau hukum selain petunjuk Nabi, selain hukum Nabi, selain syariat Nabi itu lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Ya, barang siapa yang meyakini bahwa petunjuk atau syariat atau hukum selain hukum Nabi, selain syariat Nabi, selain petunjuk Nabi itu lebih sempurna daripada hukum Nabi, daripada petunjuk Nabi, daripada syariat Nabi. Paham sini? Atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Nabi lebih baik daripada hukum Nabi. Atau dia meyakini bahwa hukum selain hukum Islam, hukum Nabi lebih sempurna, lebih baik daripada hukum Nabi. Kalladzi yufaddilu hukma tawaghit, seperti orang-orang yang lebih memprioritaskan atau lebih mendahulukan hukum tagut, hukum selain hukum Allah daripada hukum Nabi, maka dia kafir. Maka dia kafir. Perhatikan di sini. Ada spidol ya. Berarti pembahasan di sini terkait berhukum dengan selain hukum Allah. Di negara kita hukumnya hukum apa, Bu? Bukan, hukum positif buatan manusia. Dahulu sebenarnya ketika mau merdeka, para pejuang, para kiai, para ulama yang punya saham terbesar atas kemerdekaan sudah memiliki perjanjian dengan si deklarator, ya, untuk menerapkan syariat Islam bagi pemeluk agama Islam aja, yang dikenal dengan Piagam Jakarta. Namun menjelang deklarasi tanggal 17 itu si deklarator mengkhianati para pejuang, para ulama, para kiai yang punya saham besar atas perjuangan. Akhirnya Piagam Jakarta dari 7 poin agar umat Islam diberikan kelapangan untuk menerapkan syariat itu dihapus, dan ternyata terjadilah apa yang telah terjadi. Betul-betul hukum Belanda yang diadopsi, yang kita kenal dengan hukum positif yang sekarang Ibu tahu. Nah, perhatikan, berhukum dengan selain hukum Allah. Nah, berarti ini selain hukum Allah inilah hukum tagut. Nah, ini disebut pembatal keislaman. Apakah serta-merta dia batal Islamnya? Perhatikan. Ada 4 keadaan dari orang atau pihak yang tidak berhukum dengan selain hukum Allah. 1.
Ini saya ambil keterangan dari keterangan Syekh bin Baz di fatwa beliau atau di kitab beliau Subulus Salam Syarah Nawaqidul Islam. Ini 4 kondisi pihak yang tidak berhukum dengan hukum Allah, yang tidak mengambil syariat, sebagai pijakan hukum atau sebagai acuan hukum. Nah, yang pertama, pihak ini meyakini bahwa hukum selain Allah tadi yang dia terapkan lebih baik daripada hukum Allah, Perhatikan, vonisnya orang ini apa? Ijma, kesepakatan ulama, orang ini kafir murtad, keluar dari Islam. Berdasarkan kesepakatan 4 mazhab, nggak ada yang berbeda. Dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah yang dia terapkan itu lebih baik daripada hukum Allah, maka dia kafir. Ya, taib. Berarti dari sini setiap individu kaum muslimin wajib meyakini hukum Allah yang terbaik. Karena hukum itu milik Allah. Inil hukmu illa lillah. Tidaklah hukum itu melainkan milik Allah. Allah yang mengatur kita, yang menciptakan kita, yang mengatur alam semesta untuk kita. Maka di antara rububiyah, sifat rububiyah Allah ialah memberikan aturan hukum syariat kepada kita. Ketika kita berhukum dengan syariat Allah, itulah tauhid uluhiyah, kita beribadah dengan menerapkan syariat Allah. Paham ya? Sudah, ini kondisi yang pertama. Ini mengerikan ini. Kalau ada yang bilang, ketika dia berhukum dengan undang-undang positif buatan manusia, dia meyakini, kok kamu berhukum dengan undang-undang positif itu? Ya, kenapa? Ini hukum ini lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah udah nggak relevan. Itu mah di Arab. Itu udah zaman dulu. Sekarang zamannya berbeda. Ya, zamannya berbeda, tempatnya berbeda. Hukum ini lebih baik pada hukum Allah. Ini tidak syak, tidak diragukan lagi. Orang ini kufur, keluar dari Islam. Gak main-main. Ya, syariat Islam gak cocok. Di sini, cocoknya di sono. Kenapa gak cocok? Karena lebih baik ini. Wah, subhanallah. Ya, begitu banyak orang-orang yang demikian saat ini. Naudzubillah. Ya, kok banyak sih yang seperti itu? Ya, karena edukasi mengenai akidah yang benar itu udah kurang, udah luntur. Ya, udah luntur. Makanya perlu diedukasi. Kaum muslimin alhamdulillah mau hadir ke pengajian, tapi di pengajian pun mereka nggak fokus belajar akidah. Senangnya yang bercanda-canda, yang lucu-lucu. Ya, yang lawak-lawak, itu demen itu. Ya, apalagi kalau ngomongin yang udah lucu-lucu menjurus ke vulgar-vulgar. Oh, senang itu. Naudzubillah. Ya. Ini kondisi yang pertama. Dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah lebih baik daripada hukum Allah. Maka dia kafir murtad. Yang kedua. Ya. Dia meyakini juga. Ini saya di sini aja ya. Kedua ya. Biar dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah ya, itu dia yakini sama baiknya ya dengan hukum Allah. Maka dia juga kafir murtad. Yang kedua gimana? Dia meyakini bahwa hukum selain hukum Allah, hukum yang dia terapkan undang-undang positif itu sama baiknya kok. Hukum Allah bagus, hukum kita juga bagus.
Maka kami lebih mengutamakan hukum dan hukum Allah. Sama baiknya dengan hukum Allah, maka dia juga kafir murtad. Iya dan billah. Ya. Sudah? Silakan dicatat. Sudah? Masuk yang ketiga sekarang. Nah, yang ketiga. Dia meyakini bahwa selain hukum Allah buruk dibandingkan dengan hukum Allah. Nah, perhatikan, dia meyakini bahwa selain hukum Allah yang dia terapkan buruk. Ya, saya berhukum dengan ini, jelek, saya tahu. Dia yakini hukum Allah yang terbaik. Dia meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Hukum Allah, hukum syariat ya. Namun dia menyatakan boleh saja berhukum dengan selain hukum Allah. Ya. Namun ia meyakini bahwa boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Gimana orang ini kesimpulannya? Kafir apa enggak? Kata para ulama, dia juga kafir murtad, keluar dari Islam. Iya dan billah. Letak kekafirannya di mana? Karena dia meyakini bahwa boleh kok berhukum dengan selain hukum Allah, boleh, padahal nggak boleh. Ya, padahal nggak boleh. Letak kekufurannya. Tadi saya sebutin ada berapa? 4 kondisi, baru 3. Baru 3. Barakallahu fikum. Sudah? Sudah? Nah, kondisi yang keempat. Yang keempat nih gimana nih? 1 sampai 3 tadi apa? Orangnya? Kafir ya? Sian amat ya, naudzubillah. Yang keempat sekarang. Dia meyakini bahwa selain hukum Allah buruk dibandingkan dengan hukum Allah. Ia meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Ya, namun ya, ia meyakini tidak boleh.
Tambahin tidak boleh berhukum dengan hukum selain Allah. Kok dia berhukum dengan selain hukum Allah? Ini kan 4 kondisi pihak yang mengambil, ya, yang tidak mengambil syariat, ya enggak? Nah, namun dia berhukum dengan hukum Allah karena apa? Hawa nafsu. Ia berhukum selain hukum Allah karena korupsi, riswah, suap, politik, ya, suap, hawa nafsu, dan seterusnya. Maka orang ini kafir asgor, tidak murtad. Kafir kecil, ya, tidak murtad, kafir asgor. Poin keempat, nanti saya akan beri catatan sebagaimana keterangan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin di kitab beliau Salah Satu Usul, Syarah Salah Satu Usul, dan keterangan dari Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Utsaimin, mufti pertama kerajaan Saudi Arabia. Akan saya kasih catatan sedikit. Poin keempat. Berarti yang selamat yang mana ini? Yang selamat dari kemurtatan. Enggak selamat dari dosa. Tetap dosa besar, bahkan kufur asgor. Dia berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia meyakini bahwa hukum Allah yang terbaik. Dia meyakini tidak boleh berhukum dengan selain hukum Islam. Ya, kenapa demikian dia tetap berhukum? Ya, karena hawa nafsu, karena politik, karena riswah, suap, karena dan seterusnya. Ya, dengan tetap adanya keyakinan dari diri dia bahwa wajib berhukum dengan hukum Allah. Kafir enggak? Enggak kafir. Yang poin yang keempat ini. Sudah? Bisa saya hapus? Belum ya? Ya. Ini berarti memang belum ya? Bulan lalu belum kan? Belum. Ya. Kalau udah saya jabarkan kayak gini kan belum kan? Sudah? Sudah ya? Nah, poin keempat ini dengan catatan. Poin keempat tadi, atau poin terakhir, nih catatan poin keempat. Dia tidak kafir dengan catatan satu, bahwa yang dominan dari hukum yang ia terapkan adalah hukum Allah. Ini yang pertama. Bahwa yang dominan dari hukum yang ia terapkan adalah hukum Allah. Kemudian, hukum selain Allah yang ia terapkan tadi
ialah kasuistik. Ngerti nggak Ibu? Kasuistik. Artinya satu kasus, dua kasus saja, nggak semua. Gitu. Dia berhukum dengan syariat. Tiba-tiba satu kasus, dia nggak menerapkan syariat. Satu kasus saja. Dia potong tangan ketika mencuri di atas 1/4 dinar. Dia merajam bagi pihak yang berzina, yang muhsan, yang sudah pernah menikah. Dia mencambuk peminum khamr. Ada satu kasus, dia tidak berhukum dengan syariat. Satu kasus, dua kasus saja. Ya, maka ini kasuistik. Nah, itulah yang poin keempat. Dia kufur asgor. Paham tak Ibu? Itulah yang poin keempat. Nah, ini catatannya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu silakan buka surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47. 44, 45, 47. Silakan buka. 44, 45, 47. Ya. Surah Al-Maidah 44, 45, 47 Allah Ta'ala berfirman, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun." Wa man lam yahkum. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang kafir. Ayat 44. Ayat 45-nya sama. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Ayat 47. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia orang fasik. Maka pilihannya cuma apa? Kafir, zalim, fasik. Nah, perhatikan di sini. Ya, maka dia fasik. Lantas bagaimana dengan yang poin keempat tadi? Poin keempat tadi, perhatikan. Poin keempat yang dia tidak berhukum dengan selain hukum Allah, tapi dia meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum yang dia terapkan diyakini jelek. Tapi kenapa dia kok tetap berhukum dengan selain hukum Allah? Ya karena faktor tadi aja. Hawa nafsu dia, faktor politik, faktor suap, dengan catatan bahwa hukum yang dominan dia terapkan adalah hukum Allah. Hukum selain Allah yang ia terapkan ialah kasuistik, 1, 2 saja. Terus gimana dengan ayat ini? Apakah dia tetap divonis kafir? Kan tadi kan nggak kafir ya, tapi kafir asgor. Nah, kalaupun disebut kafir, inilah yang kata para ulama, kufrun duna kufrin. Kafir yang tidak membuat kafir, yang di sini adalah kafirnya asgor. Kafir asgor. Ya. Nah, zalim, zulmun, duna zulmin. Ya, fiskun duna fuskin. Nah, ini dia. Berarti dia hanya kafir asgor pada poin keempat. Ya, ini yang diterangkan oleh para ulama, semisal ulama Saudi, namanya Syekh Abdullah Al-Ghunaiman, menerangkan hal ini. Syekh bin Bas juga menerangkan hal ini. Ya, walaupun ada riwayat kufrun duna kufrin itu lemah. Ya, lemah. Dan tidak pernah ada, ibu-ibu semua, di era salaf, khalifah, Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Utsman bin Affan tidak pernah berhukum dengan selain hukum Allah. Kalaupun ada dulu Khawarij yang menuduh Ali bin Abi Thalib tidak berhukum dengan hukum Allah, itu karena kejahilan, ketidaktahuan mereka. Padahal Ali berhukum dengan hukum Allah. Ya, paham sini? Berikutnya, ini kan Khulafa Rasyidin 4 ini. Setelahnya, udah bukan lagi sistem kekhalifahan yang dipilih oleh syuro, tapi kerajaan. Dimulai dengan Muawiyah. Ketika Hasan bin Ali bin Abi Thalib menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Muawiyah, sehingga berhentilah perang Siffin, ya, yang berkepanjangan antara Ali dan Muawiyah.
Akhirnya mulai ketika Muawiyah wafat digantikan oleh putranya Yazid. Mulailah kerajaan-kerajaan sampai Bani Muawiyah, Bani Abbasiyah, sampai terakhir Turki Utsmani. Itu nggak pernah ada dari zaman Abu Bakar sampai Turki Utsmani yang menjadikan hukum positif buatan manusia sebagai pijakan hukum. Nggak pernah ada. Ada 2 negara sekarang yang berhukum dengan syariat Islam. Negara, bukan provinsi. Kalau provinsi ya mungkin Bapak Ibu-Ibu tahu di sini di Indonesia. Ada Aceh, walau nggak sempurna. 2 negara sekarang. Pertama, Afghanistan dengan rezim Taliban. Yang kedua, Saudi Arabia. Ya walaupun nggak sempurna. Ya, walaupun nggak sempurna. Tapi mereka menjadikan syariat sebagai pijakan. Berarti Konoha, tahu Konoha? Nah, menerapkan syariat apa tuh Konoha? Ya, syariat Hollandia. Hollandi, tahu Hollandi? Ya iya emang. Itu kan warisan dari sana. Mungkin ibu-ibu ada yang bilang, tapi kan juga ada pernikahan diatur KUA. Dominan apa enggak? Dominannya hukum Allah apa hukum positif? Hukum positif. Ya. Nah, terus kita bahas ini apa? Ini penting, keyakinan. Bukannya kita mau, kita berontak ayo. Mau berontak pakai apaan? Nah, yang ada malah kerusakan. Enggak boleh berontak. Enggak boleh. Ini keyakinan. Keyakinan itu penting. Ya, keyakinan itu kan seseorang mesti meyakini. Demikian. Paham ya? Nah, keyakinan ya, ini urusan keyakinan. Berontak enggak boleh. Maka jangan mau dihasut oleh orang. Udah kita berontak aja. Ini berhukum dengan hukum Allah. Maka ini kafir, berontak aja. Halal darah mereka. Lah, malah nanti kerusakan. Kudeta-kudetaan itu udah biasa dari dulu. Dari Bani Abbasiyah, Umayyah. Itu biasa kan kita dengar ceritanya ya. Di kudeta. Kalau mau mengkudeta harus terpenuhi syarat-syarat yang ketentuan yang berlakunya. Ya, kerusakan atau mafsadat yang ditimbulkan dari kudeta atau berontak, ya itu harus lebih kecil dibandingkan dengan bertahan di bawah kepemimpinan yang sebelumnya tadi. Kalau kerusakannya lebih, sekarang kita berhukum dengan positif, rusak gak? Rusak. Jangan bilang aman-aman aja, rusak. Ya, masa pembunuh bisa bebas? Loh, bahkan di penjaranya lebih sebentar daripada maling ayam. Keadilan nggak? Nggak ada keadilan. Nggak ada. Belum lama ini ada seorang TNI membunuh seorang remaja dengan keji, cuma divonis 10 bulan penjara, potong masa tahanan. Orang tuanya nggak terima, nggak terima lah. Karena ibu, hukum Allah itu pasti cocok sama manusia. Jadi kalau ada yang bilang, ini hukum Allah nggak cocok. Coba keluargamu dibunuh. Lihat, pada kasus kemarin, Sambo, kafir, membunuh ajudannya, Brigadir Yosua, kafir. Kan dulu banyak banget tuh, cawe-cawenya, pura-pura inilah, pura-pura itulah, pura-pura inilah. Tersingkap, terungkap. Karena ada yang ngaku. Ya, siapa tuh nama yang ngaku? Lupa saya. Nah, ada yang ngaku. Akhirnya di pengadilan dituntut. Ternyata Sambo dihukum mati nggak? Enggak. Cuman sekian tahun atau puluh tahun dan nggak tahu juga di penjara mana. Emang ibu tahu? Nah, perhatikan. Keluarga tadi Yosua kafir. Dia kafir. Kristen. Si Sambo dia nggak terima. Dia maunya apa? Hukum mati Sambo. Nah, di dalam syariat apa tuh? Membunuh harus dibunuh juga. Islam, maka syariat Islam itu cocok dengan fitrah manusia. Adanya kisos kalau bunuh dengan sengaja. Wafil kisosi hayatun ya ulil albab. Di dalam kisos kalau membunuh dengan sengaja wajib dibunuh. Itu ada kehidupan. Loh kok ada kehidupan? Iya, nanti akan ada efek jerah. Tapi sekarang nyawa nggak berharga, nggak ada jerah-jerahnya. Yang ada sekarang ialah kita kenal nama gang,
senggol bacok. Senggol bacok. Gimana maksudnya? Gampang orang menumpahkan darah. Nggak takut. Main lihat-lihatan, apa lo? Sering, puap, mati. Dia punya duit. Di polisi, bayar polisi. Ya, emang polisi bisa dibayar? Bisa ya? Oh gitu. Nah. Ya, masuk ke pengadilan. Bisa bayar, jaksa penuntut umum bisa bayar, hakim. Emang bisa dibayar? Oh bisa ya. Oh baru tahu. Sudah, masuklah penjara. Emang bisa, nanti dibayar sipir. Dah, saya pelesiran aja. Kayak kemarin kasus pajak, si Gayus. Namanya ada di lembaga pemasyarakatan, LP. Orangnya pelesiran. Bisa ya? Kelakuan baik katanya. 17 Agustus remisi. Ramadan remisi. Lebaran remisi. Hari ini remisi. Bebas. Besok bacok lagi. Gampang. Coba dalam Islam, hati-hati. Boro-boro bunuh orang. Baru berantem dikit, giginya tanggal 1 ditonjok. Bayar diat 5 ekor onta. Waduh. 5 ekor onta. Waduh. Baru 1 gigi. 5 ekor onta. 1 ekor onta 40 juta kali 5. 200 juta. Enak bener itu. Ya enggak? Akhirnya orang hati-hati. Tapi kalau sekarang enggak ada main pukul aja. Ya, Islam menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga kehormatan. Syariat Islam. Menjaga kehormatan. Ada orang gosip-gosip, itu dia zina tuh, selingkuh tuh. Mana buktinya? Mana saksinya? 4 orang saksi. Enggak ada sih katanya. Ini orang dicambuk 80 kali. Cambukan, qadzaf. Berarti dijaga kehormatan. Orangnya nggak ngaku. Yang nuduh nggak punya saksi. Ya berarti qadzaf. 40 kali cambukan. 80 kali cambukan. Dan ini orang fasik, tidak lagi diterima persaksian selama-lamanya. Menjaga darah, menjaga kehormatan, menjaga harta. Ditimpe, diambil, ditilep barangnya. Yang barangnya itu nominal nilainya rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar 4,25 gram emas. Diambil HP-nya. HP-nya mahal. Merek ini, merek itu, mahal. Apalagi merek terbaru iPhone Pro Max, puluhan juta. Maka ini malingnya potong tangan. Pergelangan tangannya dipotong. Tanpa ampun. Gak peduli pengacaranya mau bla 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 bla. Potong tangan. Efek jerah ada? Kapok gak orang? Ini syariat. Berzina dirajam. Berzina dirajam, Ibu. Ya, dirajam, gak main-main. Kapok gak orang berzina? Takut efek jerah. Sehingga Islam juga menjaga nasab, kehormatan. Tapi sekarang nggak ada. Bahkan belum lama ini ada partai-partai syaitan ingin menerapkan hukum kalau suka sama suka, tak apa katanya. Nggak apa-apa kalau suka sama suka. Subhanallah. Ya. Itu kita hidup di zaman sekarang kayak begitu. Koruptor merajalela. Coba kalau ada syariat Islam, koruptor itu bukan lagi hukum statusnya pencuri, tapi udah masuk ke kutok turuk yang hukumannya dihukum mati, bukan potong tangan. Karena dia merusak stabilitas masyarakat, negara, uang APBN, uang negara ditilep.
Maka bukan lagi potong tangan, tapi hukum mati. Ini yang dikatakan oleh para ulama. Ya, Syekh Waba Zuhaili di kitab beliau Fiqhul Islami, beliau mengatakan para koruptor itu dihukum mati, bukan potong tangan. Bagaimana dengan kasus pencurian di bawah 1/4 dinar? Misal maling sendal. Nah, keputusan hakim ditakzir, apakah dipenjara, dicambuk, diterapkanlah keadilan, kesejahteraan. Gak ada lagi kezaliman. Tapi nggak ada syariat seperti ini. Tapi sekarang gimana nih sikap kita? Ya udah, ini kita yakini aja. Ya, kita yakini. Jangan sampai kita tergerus oleh arus. Akhirnya seperti yang sudah ada orang-orang berkomentar, berbicara, apalagi sekarang semua orang punya panggung di akun-akun media sosialnya. Syariat sudah nggak cocok, udah nggak relevan. Zamannya berbeda. Bukankah? Berarti. Jadi, itu kesimpulan itu. Jadi, syariat udah nggak cocok di negeri ini. Zamannya berbeda. Itu yang dikatakan oleh kaum orientalis. Orang-orang liberal, orang-orang sekuler. Dan kita yang menyaksikan, mereka-mereka yang berbicara seperti itu, kita menyaksikan, membaca, mendengar, oh iya juga ya. Nggak ngaji sih. Iya juga ya. Ikut-ikutan dah. Akhirnya konsekuensinya apa? Ini nggak main-main. Nggak main-main. Perhatikan yang poin keempat, itu bahaya sekali. Padahal poin keempat, dia sudah meyakini hukum Allah yang terbaik. Dia meyakini nggak boleh berhukum dengan selain hukum Allah. Tapi kalau dia masih berhukum dengan selain hukum Allah, karena politik, karena riswah, karena suap, hawa nafsu, kufur asghar, tetap kena ayat di Al-Maidah 44, 45, 47. Apakah dia kafir? Kafir asghar, kufrun duna kufrin. Dan itu pun dengan catatan bahwa yang dominannya dia terapkan adalah hukum Allah. Dan ini orang yang punya kewenangan untuk menerapkan syariat. Adapun seseorang yang tiba-tiba dia berzina, dia minum khamr, berarti dia tidak berhukum dengan hukum Allah. Dia tidak sedang membuat syariat. Tapi dia melanggar syariat. Maka orang yang berzina tidak kafir kalau dia meyakini zina haram. Minum khamr tidak kafir kalau dia meyakini khamr haram. Kafir enggak pezina? Enggak, bahkan pelacur aja ngaku kok. Kenapa melacur? Ya habis kebutuhan ini. Dia tahu itu salah. Ya, selama dia tidak melakukan pembatal keislaman, tidak kafir. Imannya rusak. Pelaku maksiat. Ya, naudzubillah. Ya, paham sini ya? Nah, barakallahu fikum. Ini bahaya sekali. Sampai Allah sebutkan, "Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humuz zalimun, faulaika humul fasiqun." Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia kafir, fasik, zalim. Di 3 ayat. Al-Maidah 44, 45 dan 47. Ya. Barakallahu fikum. Karena hukum ini milik Allah. Inil hukmu illa lillah, kata Allah Ta'ala. Tidaklah hukum itu kecuali milik Allah. Dan Rasul diutus oleh Allah untuk sebagai pemberi keputusan. Maka wajib bagi segenap muslim meyakini hukum yang sempurna adalah hukum Allah. Dahulu, di masa Nabi, ada gembong Khawarij namanya Dzul Khuwaisirah. Ketika Nabi membagi-bagikan ghanimah, harta rampasan perang, dia interupsi, protes. Dia menganggap, wah ini Nabi gak adil nih. Naudzubillah. Dia akhirnya bilang, ya Muhammadu i'dil fa innaka la ta'dilu. Wahai Muhammad, berbuat adil dong. Kamu gak adil nih. Subhanallah. Mengatakan keputusan Nabi tidak adil. Umar bin Khattab yang dengar gitu langsung ngeluarin pedang dari sarungnya, sereng.
Ya Rasulullah, da'ni an uqatilah. Atau kama qala. Kata Umar apa? Wahai Rasulullah, izinkan saya, biarin saya untuk bunuh orang ini. Kok mau dibunuh sama Umar? Berarti Umar menghalalkan darahnya dong ya? Kenapa Umar menghalalkan darahnya? Karena Umar sudah meyakini orang tersebut kafir. Gak mungkin Umar mau menghalalkan darahnya terus Umar bilang dia masih muslim, tapi saya bunuh aja dia. Gak ada. Nanti Umar jadi sekte Khawarij, takfiri, mengkafirkan serampangan. Kan enggak. Dan Rasulullah SAW mencegah Umar bukan karena Umar dituduh oleh Nabi, kamu Umar mengkafirkan sembarangan, menghalalkan darah orang, takfiri kamu, Khawarij kamu. Gak ada kayak gitu. Tapi karena apa? Kata Nabi, jangan. Nanti orang-orang kafir, orang-orang lain mengira Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena Dzulkhuwaisirah yang tadi bilang Nabi tidak adil, itu berada di dalam barisan kaum muslimin. Ya, dia orang-orang yang berada di barisan kaum munafikin. Kan mereka melebur bersama kaum muslimin. Jadi duri dalam daging. Maka orang yang mengatakan, ini kata Syekh bin Baz ketika membawakan hadis kisah Dzulkhuwaisirah ini. Faedahnya kata Syekh bin Baz, di antara faedahnya yang kita bisa petik adalah mengatakan hukum Nabi enggak adil, maka dia kafir. Hukum Islam enggak adil, maka dia kafir. Bahaya sekali. Bahaya sekali. Padahal Nabi Allah utus untuk menjadi pemberi keputusan. Inna anzalna ilaikal kitab bil haq litahkuma bainan nas bima arakallah. Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 105. Inna anzalna ilaikal kitab bil haq. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran ini kepada engkau wahai Nabi dengan kebenaran. Litahkuma bainan nas. Agar engkau memberi keputusan ya di antara manusia. Bima arakallah, ya, dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. An-Nisa 105. Ya, selain surat Al-Maidah 44, 45, 47 tadi itu ya. Juga masih di surah Al-Maidah 49. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Ya, dan berilah keputusan di antara mereka manusia dengan apa yang Allah turunkan. Ya, maka Rasul SAW memberi keputusan dengan hukum Allah dan dengan apa yang Allah wahyukan. Ya, bukan dengan pendapat Rasul sendiri. Bima arakallah, dengan apa yang Allah wahyukan kepada engkau. Dan kalau sudah ada ketetapan dari Rasul, dari syariat, kita harus terima. Pembagian waris. Kok saya segini? Kakak saya, adik saya lahirnya belakangan, mentang-mentang dia laki. Masa dia double? Dia 1, saya 1,5. Nah, ini sudah keputusan Allah. Oh gitu ya? Oh ya udah, legowo, terima. Ya, Allah Ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 65. Allah Ta'ala berfirman, bersumpah Allah atas dirinya sendiri dulu. Saya numpang ngecas sebentar ya. Boleh tak, Bu? Soalnya kan pakai listrik ya. Nah, izin dulu. Ya. An-Nisa ayat berapa tadi? 60, 65. Allah bersumpah atas dirinya sendiri. Kata Allah, "Fala wa rabbika la yu'minun." Maka demi Rabbmu wahai Nabi, la yu'minun. Mereka itu enggak beriman. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Hingga mereka menjadikan engkau wahai Nabi sebagai hakim, pemberi keputusan fima syajara bainahum, dari perkara yang mereka perselisihkan. 1, enggak cukup itu. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. 2. Kemudian mereka tidak mendapati fi anfusihim, pada diri mereka, harajan, ada rasa berat. Ya. Mimma qadaita, dari apa yang kau putuskan.
maka legowo. Lah, kok bagian saya setengah dari adik saya yang laki-laki? Udah, kita berhukum. Oh ya udah, berhukum. Satu, hukum dengan syariat. Udah. Yang kedua, nggak cukup itu. Wala yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Dan mereka tidak mendapati pada diri mereka ada keberatan dari apa yang kau putuskan. Udah, terima. Cukup, nggak cukup? Belum. Tiga. Uisallimu taslima. Dan mereka betul-betul berserah diri. Oh udahlah, apa. Ini pembagian dari Allah langsung mengenai waris. Ya udah, terima. Ya. Maka nggak layak bagi mukmin, mukminah kalau sudah ada keputusan dari Allah, mereka punya opsi lain, alternatif lain. Perhatikan Bu, di alam semesta ini, alam semesta milik Allah. Maka yang bikin aturan Allah. Kita cuman punya satu pilihan. Ikut hukum Allah, aturan Allah, kalau enggak ikut aturan setan. Selain hukum Allah, hukum setan. Apakah setannya itu dalam bentuk hukum Hollandi Belanda, hukum Amerika, Britoni Inggris, dan lainnya. Ya dan billah. Maka nggak ada opsi ketiga, nggak ada. Dan nggak layak seorang mukmin sudah ada keputusan dari Allah, dia pakai opsi yang lain. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Ahzab ayat 36. Allah Ta'ala berfirman. Surah Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin. Tidak layak bagi seorang mukmin maupun mukminah. Idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, mereka malah punya opsi yang lain, alternatif yang lain, pilihan yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dia malah bermaksiat kepada Allah, membangkang. Dan Allah sebutkan siapa yang bermaksiat, membangkang, tidak taat pada Allah dan Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina. Berarti dia telah tersesat dengan kesesatannya yang jauh. Bukan sekedar sesat karena melakukan bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Ya. Lebih jauh lagi. Nah, maka apa yang sudah Allah putuskan kita ambil. Apa yang Allah Rasulnya larang kita tinggalkan, kita jauhi. Allah berfirman di surah Al-Hasyr ayat ke-7. Al-Hasyr surat kedua di juz 28. Ya. Ayat ke-7. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Ya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuh. Dan apa yang dibawa oleh Rasul berupa peraturan, sistem, syariat, hukum, apa perintah Allah? Fakhudhuh, ambil. Wa ma nahakum anhu, dan apa yang Rasul larang kepada kalian, ya, fantahu, maka berhenti, jauhi. Wattaqullah, bertakwalah kalian pada Allah. Kalau masih ngeyel, punya opsi yang lain, gak mau ngambil hukum Rasul, ini bukan ketakwaan pada Allah. Hati-hati, Allah ancam, innallaha syadidul iqab. Allah sangat parah, dahsyat, ngeri iqab hukumannya. Ya. Barakallahu fikum. Ya, maka demikian. Ya. Ini kesimpulan sedikit ringkas dari pembatal keislaman yang keempat. Sudah masuk ke yang kelima. Waduh, ngeri banget ya. Ngeri bener ini. Nah, kalau ngaji akidah serius akan menghadapi permasalahan kayak gini, kita tahu. Tapi kalau nggak serius, yang ngajinya yang bercanda-canda mulu. Ya. Maka ibu-ibu, ya kita ngaji semuanya ya. Fikih, hadis, tafsir, tahsin,
bahasa Arab, ilmu alat, silakan. Sirah. Tapi yang jangan ibu pernah tinggalkan, belajar akidah. Belajar akidah itu dari awal sampai akhir. Nabi dakwah berapa? Dimulai dari Mekah, 23 tahun, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, mengawali dakwahnya dengan tauhid. Hari-hari dakwahnya dengan tauhid. Dan ending, akhir dakwah beliau juga dengan tauhid. Nabi ketika menjelang wafatnya ibu-ibu, Nabi lagi pingsan, terus bangun, minta bang ambilin wudhu. Beliau berwudhu, pingsan lagi, siuman. Nabi bilang, ambilin wudhu lagi, wudhu, pingsan lagi, siuman. Akhirnya beliau bersabda, ini orang kalau lagi kayak begitu, lagi sekarat, udah mau meninggal, kira-kira ngomongnya apa? Tong, lo kontrakan sono ya. Neng, kamu kebon nono. Biasa begitu ya. Ini Nabi apa? Nabi langsung bilang, La'anullah al-Yahud wa Nasara ittahadu qubur anbiya'ihim masajid. Ala inni anhakum an dzalik. Allah melaknat Yahudi Nasrani. Mereka menjadikan kubur-kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketahuilah aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Itu siumannya Nabi kalau bicara. Menjelang wafat beliau, dakwah beliau pertama dengan tauhid, mengajak musyrikin di Mekah untuk mengucap la ilaha illallah, membatalkan semua berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang Mekah. Hari-hari dakwah beliau tauhid, dan akhir dakwah beliau juga dengan tauhid. Terus kita mau, saya mah senangnya ngajinya yang lucu-lucu aja, yang santai-santai aja, yang mesra-mesraan rumah tangga aja. Bagus. Tapi tauhid nggak pernah belajar. Akhirnya perkara yang kayak gini, padahal ini perkara dasar. Perkara dasar ini bukan perkara, ini mau ngajinya berat banget. Karena kita nggak pernah disajikan, atau kita nggak pernah mau belajar akidah yang benar, baru dengar beda dikit, berat nih, kok gini? Loh, dia yang baru tahu nyalain orang. Kok gini sih? Beda ya? Iya, baru tahu. Ini kan bukunya dari dulu udah ada. Ya, dari dulunya. Searching aja. Nawaqidul Islam atau pembatal keislaman. Ada itu. Terjemahnya ada nggak? Ada. Hari gini, ya, zaman canggih. Nah, emang zaman saya dulu belajar, betul-betul catat, cari bukunya, cari kitabnya. Mau googling di mana? Ya. Mau searching di mana? Ya betul-betul ngapalin, tulis, catat. Sekarang enak. Tadi saya lihat, saya sebutin ayatnya. Langsung pakai HP. Al-Maidah 45, 46, 44, 45, 47. Keluar semua ayatnya. Al-Maidah sekian, trik, keluar semua. Nah. Ya, barakallahu fiik. Ini Allah mudahkan, berarti kita manfaatkan teknologi yang ada untuk belajar. Ya. Nah, itu. Baik, kita masuk ke pembatal kelima. Waduh, serem banget tadi ya. Pusing nggak? Pusing? Enggak ya? Pusing nggak nenek? Ini nenek-nenek semua nih. Nenek-nenek belajarnya pembatal keislaman. Mantap. Kenapa, Bu? Belajarnya pembatal keislaman. Iya, ini sekali lagi saya sebutin. Ini pelajaran dasar. Ya. Bukan yang tinggi-tinggi, enggak. Pelajaran dasar. Lagi pula ini kan memang ya real terjadi di lapangan dalam kehidupan kita. Ya. Baik, kita lanjut. Berikutnya pembatal kelima. Ya. Kata Syekh di pembatal kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi kafara.
Barang siapa yang membenci, sesuatu yang dibawa oleh Rasul, ya syariat ya, barang siapa yang membenci sesuatu dari apa yang dibawa oleh Rasul, yang dibawa oleh Rasul itu syariat Islam, dia nggak suka nih sama syariat ini nih, ya, walau amila bihi, walaupun dia mengamalkannya, menerapkannya, kafara, maka dia kafir, batal Islamnya. Dia benci. Allah Ta'ala berfirman di surah Muhammad. Allah Ta'ala berfirman di surah Muhammad ayat 9. Ya. Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Surah Muhammad. Nama surat kami surat Muhammad, Ibu. Ya, di ayat keberapa? Ayat ke-9. Ya, Allah berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallah." Dzalika, yang demikian itu, bi annahum, bahwa mereka karihu, tidak suka, membenci, ma anzalallah, apa yang Allah turunkan. Mereka enggak suka syariat apa yang Allah turunkan, dia enggak suka. Apa kata Allah? Fa ahbata a'malahum, maka Allah batalkan, Allah hapus, Allah anulir amal-amal mereka. Maka ayat ini menunjukkan bahwa membenci, tidak suka, sensi terhadap sesuatu yang dibawa oleh Rasul dari syariat Rasul, maka itu adalah kemurtatan, menghapus seluruh amal. Seperti orang zaman sekarang mencela syariat Islam, mencela jenggot, mencela jilbab, mencela hijab, itu hati-hati. Ya, saya nggak suka tuh sama yang jilbab-jilbab gombrong gitu, apaan sih itu? Itu bahaya itu. Walau orang tersebut mengamalkan, dia pakai jilbab juga yang gombrong, tapi dia nggak suka. Makanya disebut walaupun dia mengamalkannya. Ya, ini bahaya ini. Emangnya ada yang kayak gitu? Gak suka dia sama ngelihat orang Muslim yang berpegang. Ya biarin aja, ada orang yang berpegang dengan tali Islam, mu'tazim, ya pakai cadar, yang laki-laki pakai jenggot, celana di atas mata kaki. Emangnya kenapa? Coba, agama kita ini kan berbasis data ya, Al-Quran, Sunnah rujukannya. Kalau kita punya sikap kita itu ada datanya nggak? Saya nggak suka nih sama cowok-cowok yang jenggotan itu. Kenapa? Kayak teroris. Nah, dilurusin. Itu Anda terkena propaganda perang opini dari pihak-pihak barat yang menggambarkan teroris itu dari Islam. Teroris itu mereka. Amerika 2003 nyerang Irak, ngancurin, habisin, wanita diperkosa, laki-lakinya dibunuh, kekayaan dikeruk, negaranya dihancurin tahun 2003. Tujuannya apa? Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal. Ada nggak? Sampai sekarang nggak ada. Bahkan tentara-tentaranya sendiri marah sama George Bush. Kamu nipu kami. Nggak ada tuh senjata pemusnah massal. Kita cuma bunuh-bunuh orang. Teman kita juga banyak mati. Cacat. Siapa yang teroris? Kita mau aja. Ada. No, teroris betulan di Papua tuh, di negeri ini. Bahkan makar lagi, mau berontak, mau diri negara sendiri. Merdeka, Papuanya, OPM. Tapi kenapa orang-orang sini nggak mau nyebut itu teroris? Itu bukan teroris, KGB. Kelompok gerakan bersenjata. Grand mama pakai jubah gede, datang, periksa dulu.
alat detektor, dicurigain. Giliran yang ada itu pun banyak rekayasa. Mak-mak di istana bawa bom panci, rekayasa. Dan selalu diopinikan terus itu Islam. Ini perang global. Hollywood menampilkan film-film terus itu bawa Quran, subhanallah. Yang terus itu mereka. Lihat kolonialisme dunia ratusan tahun. Dunia Amerika Latin, Eropa, Afrika, Asia, Indonesia apalagi. Kita bolak-balik dijajah sama orang-orang kafir. Terus enggak tuh mereka? Menebar teror, ketakutan. Ya enggak? Nah kok terus itu sehingga reaktif, reaksioner, bikin lembaga anti teror ini dan itu. Mau aja perang propaganda sehingga Islam dicitrakan teroris. Gila ada teroris betulan, itu bukan teroris, KGB. Ada pasukan anti teror, kenapa kagak ke Papua? Cuma nyelidikin pengajian. Mau ngaji mau diselidikin apa? Bawa kitab, bawa Iqra. Ya. Subhanallah. Ya. Mau aja kita ini dicitrakan. Sehingga akhirnya ngebenci. Harus dilurusin. Kenapa kamu benci sama yang kayak gitu? Teroris itu siapa? Dilurusin. Udah ngotot, tetap juga bandel, ngeyel, tetap benci. Udah ini orang kufur. Tinggalin. Emang dia membenci dari apa yang Allah turunkan. Ya. Dia nggak suka. Ini kekufuran yang dahsyat. Ini nggak main-main di sini kekufurannya. Ya, baik. Maka orang-orang yang membenci syariat Islam itu cuma ada dua kelompok. Kelompok pertama kafir asli, itu nggak usah dipeduliin, memang beda agama. Yang kedua orang yang mengklaim Islam, kebanyakan mereka kaum munafik. Ya, orang munafik. Ya, hati-hati itu kayak gitu. Maka kalau ada syariat yang, waduh kok gini ya saya, udah. Ini buat ibu-ibu, ya ada syariat poligami. Udah ibu-ibu bilang aja, saya nggak suka kalau dipoligami. Tapi kalau poligaminya saya nggak benci. Hati-hati kalau benci. Kalau benci hati-hati. Silakan poligami, tapi saya nggak suka. Udah gitu, itu nggak kafir. Enggak. Tapi kalau sampai bilang, wow itu syariat poligami, nggak cocok itu, itu kufur itu. Ya, itu kekufuran. Hati-hati. Benci jenggot. Kenapa benci jenggot? Benci jilbab, benci celana di atas mata kaki. Kenapa? Itu semua dibawa oleh Rasul. Jenggot sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib. Celana di atas mata kaki ada 3 hukum. Semuanya mengatakan kalau di bawah mata kaki apakah haram atau mubah atau makruh. Celana di atas mata kaki cuma 2. Apakah sunnah atau wajib. Udah gitu aja. Nggak ada di atas mata kaki dicela sebagai haram. Nggak ada. Jadi laki-laki yang pakai celana di atas mata kaki itu cuma 2 hukum. Apakah sunnah atau wajib. Ya. Nabi sabdakan, "Mas pala minal ka'bain minan nar." Ya, kain yang di bawah mata kaki itu di neraka. Wala haraja fi ma bainahu wa bainaha minal ka'bain, dan tidak mengapa di antara betis dan mata kaki. Di antara tengah betis dan mata kaki berarti di atas mata kaki itu it's okay. Nah, dari sini para ulama mengambil hukum. Ada yang mengatakan sunnah. Berarti yang di bawah mata kaki tidak berdosa selama tidak ada sombong. Yang pertama. Ya. Yang kedua, di atas mata kaki sunnah, di bawahnya makruh. Kalau sombong haram. Tanpa sombong di bawah mata kaki makruh. Yang ketiga, di atas mata kaki wajib.
berarti di bawah mata kaki haram, walau tanpa sombong. Ini udah biasa hukum begitu, diterangkan oleh para ulama. Saya pribadi berpendapat yang tadi yang ketiga, yaitu di atas mata kaki wajib, di bawah mata kaki berdosa. Tapi saya juga tahu ada orang yang mungkin dia ngambil pendapat ulama yang di bawah mata kaki hanya makruh. Ya, kalau tanpa sombong atau boleh kalau tanpa sombong. Saya juga tahu itu. Ya udah toleran gitu. Tapi tidak ada yang berpendapat di atas mata kaki makruh, apalagi haram. Terus kenapa diledek? Kenapa dibenci? Kenapa dicibir? Perhatikan ya. Di atas mata kaki cuma dua, wajib atau sunnah. Nggak ada yang ketiga, makruh. Nggak ada yang keempat, haram. Apa sih yang melandasi orang untuk membenci celana di atas mata kaki? Apakah karena diberikan makruh? Makruh. Nggak ada. Orang berpendapat di atas mata kaki makruh. Nggak ada. Pakai cadar, kenapa dibenci? Para ulama cuma menjelaskan hukum cadar itu cuma dua aja, wajib atau sunnah. Cuma dua aja, wajib atau sunnah. Nggak ada yang ketiga, mubah tuh nggak ada. Apalagi haram, apalagi makruh. Kenapa dibenci? Kenapa dicibir? Kalaupun hukumnya sunnah, itu bagian dari syariat bukan? Loh, kalau membenci sunnah kok bahaya? Ya, taib barakallahu fikum. Ya, nah ini dua saja dari pembatal keislaman yang kita pelajari hari ini, dan banyak-banyak terpuyang lagi. Ya. Ya, ini aja udah. Yang pembatal keempat tadi banyak catatan sekali itu kan? Nah, banyak catatan karena perinciannya itu memang harus hati-hati. Tidak mutlak kafir, tidak mutlak juga nggak kafir. Ada perincian. Taib bagi yang hadir di sini ya, nenek-nenek dan ibu-ibu, nah, nenek-nenek karena nenek-nenek semua ini. Bagi ya hadirat, nah hadiratnya biar aman deh. Nah, ya saya sebut ibu-ibu, ya dan nenek-nenek. Nah, ya bagi hadirat yang mau bertanya atau protes, protes boleh itu. Nah, saya nggak terima nih, wah misalkan ya, apaan tuh penjelasannya? Oh, itu silakan. Yang penting berbasis data. Berbasis data berarti punya rujukan. Silakan yang mau tanya atau yang nggak jelas. Ya, silakan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya menanyakan bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim. Nah, tadi seperti diungkapkan oleh Pak Ustadz bahwa banyak negara Islam tapi hanya dua, yaitu Afghanistan dengan rejim Taliban dan satu lagi Saudi Arabia, yang satu provinsi ya yang melaksanakan hukum syariat Islam itu pun belum sempurna. Sedangkan negara-negara muslim di dunia yang mayoritas muslim maksud saya kan banyak. Ya. Kita di sini di Indonesia. Nah, bagaimana sikap kita seorang muslim agar tidak masuk ke dalam keempat golongan yang tadi itu? 4 golongan tadi itu bagi pemangku kekuasaan dan yang memiliki kewenangan untuk membuat hukum. Kita rakyat enggak, Bu. Itu maksudnya yang saya mau tanyakan. Ya, saya tahu tendensinya kan bagi mereka yang membuat keputusan. Nah, bagi kita ini yang hanya melaksanakan berarti tidak ada tendensi apa-apa atau kewajiban. Atau maksudnya hanya ya udah ikutin aja apa yang kita yakini sesuai dengan nah bagi kita rakyat, Syekh bin Baz di Subulus Salam menjelaskan bahwa kita hukum asalnya juga tidak boleh untuk berhukum dengan undang-undang positif atau buatan manusia atau selain hukum Allah tadi. Kecuali jika darurat yang hak kita tidak diberikan, kecuali kita berhukum dengan mereka, itu boleh. Tapi sekedar
yang kecil-kecil, jangan. Yang realnya. Realnya, misalkan ya, ada sekarang undang-undang ITE. Sebagian besar nenek-nenek ya, jadi mungkin kurang banyak ya, mohon maaf nih, bukan yang mestinya kurang paham, kurang update. Oh ya. Detailnya. Oh ya, detailnya 4 golongan tadi itu untuk para pemangku kekuasaan. Makanya tadi saya kasih contoh sampel, ada orang berzina. Dia berhukum dengan selain hukum Allah enggak? Bukan. Dia melanggar hukum Allah. Bukan dia membuat tasyri'. Bukan dia membuat syariat. Bukan dia membuat syariat. Dia malah melanggar syariat. Yang buat syariat itu apa? Para hukam, penguasa. Para pemangku kekuasaan yang bikin keputusan. Yang bikin aturan. Yang bikin undang-undang. Sudah? Nah, terus korelasinya buat kita rakyat jelata, rakjel. Rakyat jelata kayak gini apa ini? Ya, kita jadi tahu bahwa inilah demikian hakikatnya. Yang kedua, kita jangan bergampang-gampang berhukum dengan selain hukum Allah. Kecuali hak kita dirampas atau tidak kembali, baru kita darurat. Misal, ya, harta kita diambil orang, tanah kita diserobot. Kita adukan ke mahkamah itu, ke pengadilan. Mereka memutuskan dengan syariat bukan? Bukan. Loh kok boleh? Ya itu darurat kita. Kalau enggak hak kita enggak diambil. Hak kita akan diambil orang. Paham ya? Dan jangan bergampang-gampang. Adapun selain dari itu, misal ya, nama kita dilecehkan orang, difitnah, bla bla bla, segala macam. Terus kita manfaatin tuh. Ada undang-undang ITE. Oh ini pencemaran nama baik. Terus kita tuntut ke pengadilan. Enggak perlu. Ngapain? Ya, udah. Gara-gara cuman perkara itu doang, kita malah berhukum dengan pengadilan-pengadilan yang kita sudah tahu rujukannya bukan Al-Quran, hadis. Bukan. Ya udah. Kecuali yang darurat tadi, kita dirampok. Ya, dikorupsi kita. Harta tanah kita diambil. Kan banyak tuh sekarang kasus penyerobotan tanah. Jangankan level kita ecek-ecek, level Yusuf Kala, mantan wapres, tanahnya keserobot. Ya, tiba-tiba ya dinas pertanahan sono nerbitin tanahnya bukan punya Yusuf Kala lagi, tapi punya Lipo, James Riyadi, oligarki. Itu apalagi kita. Nah kalau kayak kita kayak begitu, boleh nggak kita gugat? Boleh, karena kalau enggak hak kita diambil. Ya, nah itu kita gugat, itu boleh, itu kata Syekh bin Baz. Paham sini ya? Terus berikutnya, berhukum dengan selain hukum Allah, itu boleh pada maslahatil mursalah, kita taat. Misal, undang-undang lalu lintas, lampu merah berhenti. Itu boleh kita taatin. Jangan kita, nggak ada dalilnya nih Quran Sunnah. Lampu merah berhenti. Udah, mana ada dalilnya? Enggak, ini untuk kemaslahatan umum. Ini dijelasin oleh para ulama. Bahkan ulama usul fikih pun menjelaskan. Penulis kitab, ya para penulis kitab usul fikih, ya, para usuliyun menjelaskan hal ini. Dia ketika mereka menjelaskan maslahal mursalah. Itu boleh karena kemaslahatan umum. Dan tidak bertentangan dengan syariat. Kita berhenti, diam, lampu merah, nggak bertentangan dengan syariat. Kalau kita nerobos, malah menimbulkan mafsadat, nyawa bahkan. Betapa banyak kecelakaan gara-gara nerobos lampu merah ya. Berhenti, nyebrang jalan di mana? Zebra cross, di jembatan. Pakai motor, pakai helm. Gak ada dalilnya pakai helm nih motor nih. Gak ada nih, ini hukum togut. Lah, bukan kayak gitu. Ya, ini untuk kemaslahatan umum.
Ya, yang seperti ini tidak melanggar syariat. Boleh. Dan mereka ketika nerbitin undang-undang tadi, itu tidak nabrak syariat demi kemaslahatan umum, itu boleh. Paham sini ya? Tapi kalau mereka nerbitin undang-undang, pelaku pembunuhan, ya udah terbukti, cuman 10 tahun, 15 tahun, ya kalau berencana baru dihukum mati, itu pun juga banyak yang nggak dihukum mati. Sambo berencana nggak? Berencana nggak dihukum mati juga. Ya, nah itu berarti nabrak syariat itu. Dia nandingin syariat. Dia nandingin syariat itu. Syariat udah ada keputusannya, dia malah ambil yang lain. Peminum khamar, cambuk 40 kali dalam mazhab Syafi'i, mazhab yang lain 80. Ya, sama mereka nggak ada undang-undangnya. Nggak ada. Kecuali dia nyetir, baru ditilang. Itu pun ditilang aja. Mabok, oh, buka, tok. Nah, mulutnya bonaga. Wah mabok ya. Dicambuk gak 40 kali atau 80 kali? Enggak. Paling cabut SIM. Ya. Nah, ini berarti ya bertentangan dengan syariat. Tapi kalau bikin undang-undang lalu lintas, nggak bertentangan dengan syariat, itu boleh untuk kemaslahatan. Nggak boleh kecepatan lebih dari sekian kilometer per jam, 100 misalnya. Itu boleh kemaslahatan. Ya. Jangan wajib pakai helm, pas pakai helm, apa nih helm, dibuang helmnya. Togut. Oh. Ini nggak ada aturannya dari Quran dan Sunnah, subhanallah. Itu nggak nabrak syariat, apalagi syariat kan belum mengatur di situ. Ya, nah, berkendara wajib punya SIM, nggak apa-apa. Wajib punya SIM, ya, SIM-nya nembak semua, riswah semua, nyogok semua. Baik, ya. Nah, itu nggak apa-apa. Baik, ada yang lain? Silakan Bu. Ini agak yang membedakan antara tauhid dengan akidah itu gimana? Sama. Tauhid berasal dari kata wahada yuwahidu, tauhidan, masdar. Ya. Apa artinya? Ja'alahu wahidan. Menjadikan Allah sebagai zat yang esa. Esa berarti apa ya? Kalau satu yang nggak ada kedua itu esa ya? Esa ya? Menjadikan Allah esa berarti nggak ada kedua. Menjadikan Allah satu-satunya untuk diibadahi. Tauhid terbagi 3. Rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Mau saya terangin dikit? Ya. Biar nggak terlalu kudet. Nah, kurang update. Karena ada yang kita ngaji tauhid, ngaji akidah, sama aja sebenarnya. Tauhid itu ja'alahu wahidan, berasal dari kata wahada wahidu. Udah, ibu nggak perlu tahu lah itu asal katanya dari apa. Pokoknya dia menjadikan Allah esa atau mengesakan Allah. Mengesakan Allah itu pertama dalam rububiyah. Yang kedua, uluhiyah atau ibadah. Yang ketiga, asma wa sifat. Asma nama-nama, sifat-sifat Allah. Ya. Baik, mengesahkan Allah dalam rububiyah. Rububiyah itu sifat perbuatan Allah dalam hal pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta dan seterusnya.
Berarti kita esakan Allah dalam penciptaan. Allah yang mencipta, nggak ada yang lain. Pemberian rezeki Allah Ar-Razzaq. Ya, Allah Al-Khaliq, Ar-Razzaq, pemberi rezeki. Pengaturan alam semesta Allah Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, nggak ada yang lain. Allah yang memberi manfaat, yang menghidupkan, yang mematikan, hanya Allah. Paham gak sini? Kalau kita sudah meyakini demikian, hanya Allah yang mencipta, memberi rezeki, mengatur alam semesta, menghidupkan, mematikan, yang memberi manfaat, menolak mudarat, hanya Allah. Itu kita baru bertauhid dengan satu tauhid rububiyah. Udah cukup? Belum. Musyrikin Quraisy juga punya ini. Musyrikin Quraisy kan kalau ditanya, walin sa'altahum man yarzuquhum minas sama'i wal ard. Kalau engkau tanya kepada musyrik Quraisy, siapa yang ngasih mereka rezeki dari langit dan dari bumi? Mereka menjawab Allah. Walin sa'altahum man khalaqahum, ya. Walin sa'altahum man khalaqas samawati wal ard. Kalau engkau tanya pada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaquluna Allah. Mereka menjawab Allah. Musyrikin Quraisy nggak ada yang meyakini berhala ini yang mencipta langit dan bumi, berhala ini yang ngasih rezeki, berhala ini nggak ada. Berhala-berhala itu cuma bentuk perwakilan dari orang-orang soleh yang tujuan mereka nyembah berhala itu supaya orang soleh ini mendekatkan diri mereka kepada Allah. Karena mereka jauh, ini dekat, mereka kotor, ini suci. Ini sebagai wasilah. Mereka bertawasul aja dengan tadi, berhala tadi. Sudah? Makanya musyrikin Quraisy masih kafir, dipanggil qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa? Karena mereka tidak bertauhid dengan yang kedua, yaitu uluhiyah atau ibadah. Berarti apa? Mengesahkan Allah dalam ibadah dengan meyakini semua bentuk ibadah yang diberikan kepada selain Allah itu batil. Ya. Dan menetapkan ibadah hanya wajib diberikan kepada Allah. Dah, ini tauhid yang kedua. Yang ketiga, asma wa sifat. Itu mengesahkan Allah dalam nama-nama dan sifatnya. Nah, ini lebih panjang, nanti insya Allah kita akan bahas di kajian berikutnya. Nanti kalau saya terangin nggak mudeng lagi. Misal, mau contoh misal. Ya, Ar-Rahmanu alal arsy istawa. Ya, Allah yang Maha Rahman alal arsy istawa, di atas ars beristiwa. Berarti Allah punya sifat apa? Istiwa. Nah, sifat istiwa ini kalau mutaadi dengan huruf ala berarti maknanya tinggi di atas. Ya, tinggi di atas. Nah, sifat Allah istiwa, beristiwa di atas ars, tinggi di atas ars. Maka dalam menetapkan semua sifat ini beribet ini. Tanpa tahrif, ta'til, takyif, tamsil. Apaan tuh? Udah ntar dah ya. Nanti daripada puyeng. Ya. Nenek-nenek banyak pengen taunya, dikasih tahu bengong. Nah. Dan nih, terus tauhid beda nggak sama akidah? Sama. Karena akidah itu ikatan, akdun, ya, ikatan yang mengikat kita dari tiga hal ini juga. Ya, akidah rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Jadi sama. Ya. Sudah bisa dipahami? Ini saya jelasinnya menurut versi saya sederhana, ringkas. Saya mohon maaf kalau berribet-ribet. Nah, ya, ini menurut versi saya udah ringkas. Tahu deh beneran apa enggak ringkas ini. Sudah ada yang lain mau ditanya? Tapi cukup berarti ya. Ya, ini di murojaah ibu-ibu. Ya. Walau nenek-nenek murojaah juga. Ya. Murojaah dibaca di rumah gitu. Ya. Jadi ngaji itu mesti punya kurikulum, dibaca lagi di rumah.
Ke sekolah lagi dong. Lebih-lebih dari sekolah kita, Ibu. Loh, kalau anak-anak, cucu-cucu ibu sekolah cuman mengejar kelulusan, ya. Ibu-ibu ngejar apa di sini? Surga. Ya enggak? Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, kan begitu? Ya, surga ini. Udah serius makanya. Masa di rumah belajar lagi kayak zaman sekolah dulu dong. Nah, iya. Ibu-ibu kan dulu zaman sekolah dulu waktu zaman Orde Lama. Ya, Orde Lama ya. Enggak ya? Orbal ya, masih ya. Orbal baru mulai, Bu ya. Ya, mungkin sekolah dulu SD ngulang di rumah, sekarang lagi. Nggak apa-apa, nih ya. Saya pusing ini, nggak ngerti-ngerti. Perhatikan Bu ya, Ibu sekarang belajar agama. Bukan belajar yang orang-orang kayak tadi tuh, belajar khusus bahasa Inggris. Belajar agama itu kenikmatan semuanya. Baru niat aja mau ngaji dapat pahala. Melangkahkan kaki itu udah dinilai jihad fisabilillah. Duduknya semua rahmat, dapat sakinah. Mengulang-ulangnya tasbih, semua segala macam. Pusingnya nikmat. Loh, ada orang pusing mikirin besok makan apa. Hah? Ada orang pusing mikirin pupu papa. Untung nggak ada di sini itunya ya. Fotonya 2. Alhamdulillah. Ya. Kalau ada kan, waduh, merusak apa itu? Nah. Ya. Kenapa? Itu nanti kita bahas itu, insya Allah. Betul. Ya. Kata Nabi SAW, innal malaikah la tadkhulu baitan fihi surah. Apalagi itu hadisnya. Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun. Sesungguhnya malaikat gak masuk ke rumah yang di dalamnya ada surah, gambar makhluk bernyawa. Gambar makhluk bernyawa, mending mak bapak kakek kita, fufu papa. Enggak. Pupu papa. Pupu papa ya? Siapa sih? Aduh, kok jadi pupu papa saya? Ya, kembali. Jadi pusingnya belajar, nikmat. Coba ini nikmat. Ini jadi tabungan investasi kita di akhirat. Ditanya sama Allah, waktumu kemana? Pusing mikirin nawakidul Islam. Pembatal keempat, susah penjabarannya. Itu nikmat. Itu nikmat. Nikmat. Ada orang pusing mikirin ini itu mikirin. Ibu-ibu mikirin pelajaran. Coba kapan lagi coba? Coba kapan lagi? Kapan lagi coba? Ya. Saya bukan menihilkan, mengecilkan pelajaran-pelajaran umum. Pelajaran umum bagus, fisika. Saya dulu waktu sekolah pusing saya mikirin fisika. Aduh, ribet amat ya. Matematika, rumus-rumusnya, aduh, pusing. Ya, itu bisa baik juga berpahala kalau memang diniatkan untuk kemajuan Islam nantinya. Tapi jelas nilainya berbeda dengan pelajaran-pelajaran agama. Makanya kalimat ilmu itu adalah ilmu agama. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah meninggikan derajat orang beriman dan berilmu di antara kalian, yaitu ilmu agama. Ya. Hadis-hadis ayat-ayat tentang keutamaan ilmu adalah ilmu agama. Terus pusing kita mikirin ilmu agama, ajib. Top Ibu. Kapan lagi Ibu pusing mikirin ilmu agama? Kapan lagi? Ibu belajar apa aja? Belajar bahasa Arab, belajar tahsin, belajar fikih. Yang nggak masuk ya, udah nikmatin aja. Nikmati prosesnya. Nikmati itu. Pusingnya itu nikmatin. Jangan jadi beban. Kalau jadi beban, besok nggak bisa datang lagi. Kapok. Ya. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa biarin. Ya. Jadi ibu-ibu mesti ketagihan
pusing mikirin pelajaran. Nah, pusingnya itu nikmat. Tapi kalau dibawa beban ya udah pusing betulan itu, stres. Ya, syukur-syukur nggak stroke, naudzubillah. Ya, udah. Jangan dibawa beban, dibawa nikmat, dibawa nikmat. Nah, pusing, enjoy. Ah, enjoy. Nikmatin. 4 tadi apa? Kalau ditanya ulang nih, 4 kondisi pihak yang tidak berhukum dengan seluruh hukum Allah apa? Aduh, apa ya? Pusing ya. Wah, itu. Nikmat, mantap. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.